أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama melaksanakan kegiatan tawasulan. Mudah-mudahan dengan tawasulan ini kita mendoakan ahli kubur. Semoga ahli kubur, keluarga kita diterima iman Islamnya, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Dan kita yang hadir, insya Allah setiap langkahnya Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Dan pulang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam Jumat ini adalah malam Jumat pertama di bulan Rabiul Awal, tanggal 5 Rabiul Awal tahun 1947 Hijriah. Oleh karena itu kita akan membahas tentang ayat Al-Quran yang berkaitan dengan rahmat Allah yang sangat besar, yaitu diturunkannya Kanjeng Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi sekalian alam. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Wallahu a'lam bimuradih. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka yang demikian itu hendaklah mereka bergembira. Wa khairum mimma yajma'un, karena karunia Allah dan rahmat itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kita supaya bergembira dengan karunia dan rahmat Allah yang diberikan pada kita. Disambung dengan surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Rahmat yang paling besar Allah turunkan kepada umat manusia adalah diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad ke alam dunia ini. Sehingga kita bergembira dengan hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai dibid'ahkan, ya. Jadi semua yang berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad, ya, jangan sampai kita, ya, terpedaya oleh orang-orang yang anti terhadap Maulid. Al-Fajr ayat 17. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa may yatawalla yu'adzibhu adzaban alima. Ya. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa may yatawalla yu'adzibhu adzaban alima. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan Allah dan Rasulnya, maka akan diazab dengan azab yang sangat pedih, ya. Bagaimana dalil apakah Rasulullah memperingati Maulid? Rasul pun memperingati Maulid, cuman beda caranya, ya. Sebagaimana keterangan dari An Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil isnin faqala dzalika yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'istu au unzila alayya fihi. Rahu Muslim, ya.
Dari Abi Qatadah, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasul ditanya tentang keutamaan puasa hari Senin. Maka Rasul menjawab, pada hari Senin itu aku dilahirkan, ya, dan pada hari Senin aku diutus atau turun kepadaku, yaitu Al-Quran, ya. Dan Rasul memperingati Maulid dengan puasa hari Senin, ya. Boleh kita puasa hari lahir kita. Orang Sunda bilangnya puasa wedalan, gitu kan, ya. Pada puasa wulida, ya. Jadi hari kelahiran kita sendiri boleh, ya, misalnya kita lahir hari Jumat, maka boleh kita puasa hari Jumat, hari kelahiran kita, ya. Karena mengikuti Rasul, Rasul pun berpuasa memperingati hari kelahirannya, yaitu puasa hari Senin, ya. An Abi Asakir fi tarikh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man azama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min zahabin fi sabilillah. Dari Abi Asakir di dalam tarikhnya, Rasul bersabda, man azama maulidi, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, kata Rasulullah, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, maka aku akan berikan syafaat kepadanya pada hari kiamat. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi, dan barang siapa yang menginfakkan hartanya untuk hari kelahiranku, faka'annama anfaqa jabalan min zahabin fi sabilillah, maka dia seolah-olah menginfakkan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, ya. Emas 1 gram berapa? 1 juta, ya. Gunung Uhud berapa ton nih, kan? Nanti di akhirat, bukan di dunia, ya. Insya Allah nanti di musola akan ada acara maulid, yaitu hari Ahad tanggal 21 September 2025, bertepatan tanggal 28 Rabiul Awal 1447 Hijriah, ya. Kita ramaikan, kita, ya, mengagungkan dengan menginfakkan harta kita yang tadi, bahwa orang yang menginfakkan hartanya ketika untuk perayaan Maulid seolah-olah dia telah menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ya, nanti pahala di akhirat, ya. Haddatsana Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala bainama ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kharijani minal masjidi falaqiyana rajulun inda sullatil masjidi faqala ya Rasulullah mata sa'ah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'atatta laha, fakana rajulu istakan summa qala ya Rasulullah ma'adattu laha kabira siyamin wala salatin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulahu, qala anta ma'aman ahbabta, ya. Jadi ada seseorang yang bertanya pada Rasulullah, ya. Ini hadasana Anas ibnu Malik, bainama ana wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kharijani, keluar, minal masjidi, dari masjid, falaqiyana rajulun, maka kami bertemu dengan seseorang laki-laki, inda sulatil masjid, di emperan masjid, faqala, maka ia bertanya, ya Rasulullah mata sa'ah, wahai Rasul, kapan terjadinya hari kiamat, ya. Dia bertanya tentang hari kiamat, kapan terjadi hari kiamat. Qala Nabi SAW, maka Rasul menjawab, ma'adatta laha, apa yang kau persiapkan untuk bekal hari akhirat, hari kiamat, maksudnya begitu, ya. Apa yang kau apa bekal engkau untuk persiapan hari kiamat, ya. Fakana rajulu istakan, maka pemuda tersebut terdiam, ya. Summa qala, kemudian menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma'adattu laha kabira siyamin, ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan, ya, dengan banyaknya puasa,
wala sholatin, dan aku tidak banyak sholat, hanya sholat fardu saja, puasa pun hanya Ramadan saja. Wala sodakotin, dan juga tidak banyak bersodakoh, hanya zakat fitrah hungkul, ya. Walakinni uhibballaha wa rasulahu, akan tetapi saya sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasul menjawab, qala anta ma'aman ahbabta, engkau dikumpulkan bersama dengan orang yang kau cintai. Kalau kita cinta Nabi, cinta para wali, cinta ulama, ya, cinta kepada orang-orang soleh, orang-orang yang juhud, maka kita akan dikumpulkan dengan mereka. Sebaliknya, kalau cinta kita kepada artis, pemain bola, ya, yang bukan orang Islam, ya, dengan orang-orang bermacam-macam, ya, maka akan dikumpulkan dengan mereka sesuai dengan kecintaan kita. Muhammad Ibnu Mas'ud Al-Kazaruni di dalam kitabnya Al-Muntaqa fi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi Maulidin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan tentang Abdul Muthalib, yaitu kakeknya Nabi, sewaktu di pelataran Ka'bah melihat Muhammad yang masih kecil, ya, berjalan tertatih-tatih di dekat makom Ibrahim. Di sana Abdul Muthalib mendengar suara takbir dari dalam makom Ibrahim yang disusul dengan kalimat wa hadza Muhammadun nabiyyun wa safiyun ishhadu malaikati anni qad fatahtu lahu khazaini fattakhidhu yaumahu hadzal ladzi wulida fihi idan ila yaumil qiyamah. Muhammad bin Mas'ud Al-Kazaruni, ya, meriwayatkan tentang ketika, ya, Abdul Muthalib di makam Ibrahim mendengar suara wa hadza Muhammadun nabiyyun wa safiyun, inilah Muhammad, seorang nabi yang suci padahal masih kecil, ya, baru bisa berjalan tertatih-tatih, ya. Ishhadu malaikati, saksikanlah wahai malaikat-malaikatku, anni qad fatahtu lahu khazaini, sesungguhnya aku telah membuka untuk dia Muhammad semua perbendaharaan-perbendaharanku, ya. Fattakhidhu yaumahu hadzal ladzi wulida fihi idan ila yaumil qiyamah, maka jadikanlah hari kelahirannya ini sebagai hari besar, ya, sampai hari kiamat. Ya, kita termasuk orang-orang yang selalu memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, ya. Di sini suruh supaya kita memperingati hari kelahirannya sebagai hari besar sampai hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepada sunnahku, maka sungguh ia telah mencintai aku, dan barang siapa yang cinta kepada aku, maka kelak akan bersamaku nanti di dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Nabi, sehingga kita akan dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad dalam surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.